Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Farah Fajrinian, PM 19 1176, izin untuk mempresentasikan tentang PT Asuransi Bumi Asih. Bumi Asih memorandum gagal bayar PT Asuransi Bumi Asih Jaya. Legal issues-nya itu PT Asuransi Bumi Asih Jaya telah dijatuhkan sanksi perbatasan kegiatan usaha pada 30 April 2009 sebagai peringatan tentang karena tidak mampu memenuhi kewajiban sebagaimana diwajibkan dalam peraturan perundang-undangan. Terus PT Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya tidak dapat mengelola perusahaan dengan baik, yaitu dengan tidak melaksanakan kewajiban yang tidak memenuhi kriteria kesehatan keuangan perusahaan asuransi sebagaimana diterapkan dalam peraturan pada Oktober 2013. OJK mencabut izin usaha perusahaan asuransi tersebut. Kemudian PT Asuransi Bumi Asih Jaya mengklaim pencabutan izin usaha ini bertentangan dengan pasal 42 ayat 1 junto pasal 42 ayat 4 PP nomor 73 1992. Pokoknya tentang perasuransian itu tuh berisi jangka waktunya tuh harusnya 12 bulan. Tapi OJK malah enggak. Terus legal isunya OJK mengajukan permohonan pilot setelah adanya Bumi Asih mengklaim hal itu ke ke Pengadilan Niaga Jakarta Pusat pada 18 Maret 2015. Kemudian untuk legal auditnya itu pasal 1238, terus 1365, terus 1013 1 sama 1013 2, terus pasal 42 sama pasal 42 ayat 1 sama pasal 42 ayat 4 peraturan pemerintah tentang pengasuransian penyelenggaraan usaha asuransi, terus pasal 1267 KUH Perdata, pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepailitan, terus pasal 28 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK. Kemudian ada asumsinya tuh bagaimana tinjauan hukum pencabutan izin usaha perusahaan yang dilakukan OJK terhadap PT Asuransi Bumi Asih. Terus apakah PT Asuransi Bumi Asih benar melakukan perbuatan non-prestasi? Ketiga, apakah tindakan OJK terhadap PT Asuransi Bumi Asih dapat dinyatakan benar? Terus keempat, bagaimana perlindungan pemegang polis PT Asuransi Bumi Asih? Analisis hukum kesatunya, PT Bumi Asih termasuk ke dalam pasal 1238 KUH Perdata karena dianggap lalai dalam pembayaran kewajiban kepada pemegang polis. Terus untuk analisis kedua, PT Asuransi Bumi Asih telah melakukan perbuatan non-prestasi dengan dasar hukum pasal 2 ayat 1 UUK PKPU dan total pembayaran PT Asuransi Bumi Asih sebesar 80.500.000 kepada 10.000 pemegang polis. Kemudian OJK dianggap benar karena menjalankan tugasnya sudah sesuai dengan pasal 28 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011. Itu tentang OJK ya. Terus salah satunya itu adalah untuk melindungi konsumen dari kerugian, sehingga hal ini menurut Pengadilan Negeri sudah tepat. Akhirnya Pengadilan Negeri Jakarta menolak gugatan PT Asuransi Bumi Asih.
Terus analisis keempatnya itu perlindungan hukum terhadap pemegang polis sudah dijelaskan di 1267, 1131 dan 1132 KUH Perdata. Sebenarnya ini tuh udah apa ya, eh, lebih ke mereka tuh berhak meminta hak mereka kepada si PT Asuransi Bumi Asih. Kemudian untuk rekomendasinya itu ada litigasinya tuh, ada perdata. Terus kasus ini memang lebih baik tuh dari perdata karena emang udah PT asuransi ini tuh udah kayak diperingatkan dari tahun 2009 tapi tidak ada progresnya ke depannya sehingga dicabut. Dan ini tuh memang terbilang agak besar ya masalahnya gitu. Terus kelebihannya mendapat hak dari pelanggaran yang dijanjikan oleh PT Asuransi Bumi Asih. Karena kan yang menang itu OJK, jadi para polis juga menang. Kekurangannya adalah menghabiskan banyak biaya. Ya benar, prosesnya yang panjang, rumit dan berbelit-belit, juga tidak memakan waktu juga memakan waktu yang lama gitu. Jadi emang memakan waktu yang lama. Kemudian untuk non litigasinya itu ada mediasi. Nah, sebenarnya itu ini tuh bisa dijalankan dengan mediasi. Itu bisa dijalankan dengan mediasi. Jadi menurut saya sih sudah tepat untuk mediasi sebenarnya, kayak PT Asuransi Jiwasraya kepada para polisnya, mereka melakukan secara kekeluargaan terlebih dahulu, kemudian tidak memakan dana yang banyak juga. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.